Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran agama ya. Masih bersama saya. Kita awali kegiatan pembelajaran tahun pelajaran ini dengan semangat yang baru ya. Setelah kalian menerima rapot ya, kalian merayakan kenaikan kelas kalian. Nah, untuk itu ya, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang karya keselamatan Allah ya. Untuk itu silakan simak video ini. Semoga ini nanti menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Ya, jangan lupa untuk disiapkan alat tulis. Kemudian kalian boleh menuliskan atau meresum bagian-bagian yang penting. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Allah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 25. Allah itu tidak tinggal tersembunyi, tetapi berkenan menyatakan diri kepada manusia. Allah menyatakan diri kepada manusia dalam pertemuan secara pribadi. Dalam pertemuan itu Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya, tetapi juga menyingkapkan kepada manusia tentang rencana keselamatannya. Manusia diajak bertemu dengan Allah dan hidup dalam kesatuannya. Nah, keselamatan itu tidak lain dari kesatuan Allah dengan manusia. Manusia menanggapi kebaikan dan kemurahan Allah yang dengan penuh cinta telah mengundangnya untuk hidup bersamanya dengan iman. Nah, iman itu apa? Iman itu berarti adalah jawaban atas panggilan Allah, penyerahan diri kepada Allah. Dalam iman, manusia menempatkan Allah sebagai sumber keselamatan sejati dan menanggapinya dengan beragama dan beriman. Jadi, anak-anak, beragama dan beriman. Dua hal itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mempunyai agama tapi tidak beriman. Nah, dalam iman Kristiani, keselamatan itu terlaksana sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus. Nah, poin penting yang pertama yang harus kalian mengerti juga, bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan yang sejati. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya. Betul tidak? Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya celaka. Maka kemudian berbagai hal, berbagai usaha dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya saja ketika kita mau bepergian atau melakukan sesuatu, kita awali dengan doa. Doa mohon untuk keselamatan dan kelancaran dalam kegiatan yang akan dilakukan. Contoh lain, ketika manusia sedang mengalami sakit, pasti akan berdoa, memohon kepada Allah supaya apa? Supaya segala penyakitnya segera diangkat dan kemudian kita menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Nah, itu salah satu contoh di mana Allah merupakan sumber keselamatan yang sejati, sehingga manusia akan mengarahkan hidupnya, mengarahkan segala kegiatannya kepada Allah.
Bagi orang yang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Jadi di sini adalah dasarnya adalah iman. Maka tadi ya sudah saya singgung bahwa orang yang beragama itu seyogianya juga harus beriman. Sejak semula Allah menghendaki agar hidup manusia itu selamat. Keselamatan itu ditujukan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang suku atau kelompok tertentu. Karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan. Justru yang sering membeda-bedakan adalah manusianya sendiri. Semua manusia berharga di mata Allah. Nah, ini poin penting juga ini, bahwa semua manusia itu berharga di mata Allah. Sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia, bahkan semua ciptaannya melalui berbagai cara dan berbagai kesempatan. Allah itu mencintai kita, mencintai umatnya, mencintai manusia tanpa pandang bulu. Buktinya apa? Buktinya adalah alam semesta ini yang sudah diciptakan. Nah, ini untuk siapa? Ya, untuk kita ini. Kesadaran akan Allah yang berkehendak menyelamatkan manusia dan segala ciptaannya seharusnya semakin mendorong manusia untuk semakin dekat dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa Allah itu berkehendak menyelamatkan manusia, ya seharusnya kita ya sebagai manusia itu harus semakin dekat dengan kehendak Allah. Nah, saya ada sebuah cerita. Cerita ini adalah tentang seorang pemuda dan seorang pertapa, di mana seorang pemuda itu ya bertanya kepada seorang pertapa dengan sebuah permintaan. "Hei Pak Tua, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah." Lalu pertapa itu yang merupakan orang yang kudus, orang yang suci, kemudian balik bertanya, "Berapa besar kerinduanmu ini?" Orang muda itu bertanya dan menjawab, "Lebih dari segala apapun di dunia ini." Pertapa kemudian menjawab, "Baiklah, mari kita pergi ke sebuah danau." Maka kemudian pertapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian pertapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda itu ke dalam air. Orang muda itu kemudian berjuang dengan susah payah, tetapi pertapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Nah, ketika mereka kembali ke tepi danau, pertapa itu kemudian bertanya kepada anak muda itu, "Hei anak muda, anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu, anak muda itu menjawab, "Udara. Saya butuh udara, Bapak Tua. Karena saya di dalam air tidak bisa bernapas. Saya meronta, saya butuh udara." Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah. Jadi anak-anak, idealnya bahwa kebutuhan manusia akan Allah
itu bagaikan kebutuhan manusia akan udara untuk bernapas agar bisa hidup. Bayangkan ketika kamu bangun tidur kemudian ternyata di sekitarmu tidak ada udara, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan mati. Nah, tanpa udara yang masuk ke dalam tubuh manusia tak akan berdaya, bahkan mati. Kebutuhan akan Allah seharusnya merupakan kebutuhan mengalahkan kebutuhan lainnya. Sebab tanpa Allah manusia tidak dapat hidup. Jadi kebutuhan Allah itu adalah kebutuhan yang pokok, mengalahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, sekarang mari kita berefleksi. Bagaimana dengan diri kita selama ini ya sebagai orang beriman? Benarkah sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Amin.